Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Materi tentang Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Ada di buku paket halaman 82. Bisa kalian buka buku paketnya halaman 82 dan kita simak video ibu ya. Yang pertama, peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib atau keadaan masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad. Yasrib adalah nama kota Madinah sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Yasrib merupakan daerah subur di Jazirah Arab yang dijadikan sebagai pusat pertanian, kota yang subur yang cocok untuk bercocok tanam, berdagang, dan berternak. Letak geografis Yasrib strategis karena menghubungkan antara kota Yaman dan Syria. Penduduknya berasal dari wilayah utara dan selatan. Mereka berusaha menghindari kejaran bangsa Romawi yang ingin membunuh dan menghancurkan kehidupan mereka. Kemudian, kalau penduduk bangsa Arab hijrah ke Yasrib ini karena negerinya dilanda oleh bencana alam dan karena ada konflik politik yang melanda negara dan bangsa mereka. Makanya mereka hijrah ke Yasrib sebagai tempat yang aman untuk berlindung. Kemudian ada dua suku besar yang hijrah ke Yasrib. Yang pertama suku Aus dan yang kedua suku Khazraj. Kemudian terdapat tiga suku besar agama Yahudi, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraizah. Kehidupan masyarakat di Yasrib saling berdampingan, tetapi sesuatu timbul perselisihan antara bangsa Arab dengan bangsa Yahudi, di mana bangsa Yahudi ini sombong karena merasa dirinya ini mereka kebanyakan diutus oleh para nabi dan rasul, sedangkan bangsa Arab yaitu kebanyakan menyembah berhala. Kemudian kabar Nabi Muhammad terdengar oleh masyarakat Yasrib sehingga sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Yasrib. Kedatangan Nabi Muhammad sangat diterima dengan baik oleh masyarakat dan begitu gembiranya masyarakat Yasrib dapat bertemu dan berharap Nabi Muhammad singgah di rumah mereka. Kemudian ada sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Nah, apa aja sih sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib? Yang pertama yaitu adanya ancaman atau tekanan penindasan bahkan penganiayaan kaum kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad dan adanya rencana pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, jaminan keamanan dan keselamatan masyarakat Yasrib terhadap Nabi Muhammad sehingga mereka ini nantinya melakukan sumpah setia atau baiat Aqobah 1 dan baiat Aqobah 2. Kemudian yang ketiga, kedatangan Nabi Muhammad memang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat Yasrib. Lalu yang keempat, yaitu perintah dari Allah. Kemudian hijrah Nabi Muhammad ke Yasrib. Nah, dimulai dari kedatangan sekelompok penduduk Yasrib atau Madinah yang menyatakan masuk Islam, membuat orang-orang kafir Quraisy meningkatkan tekanan terhadap kaum muslimin di Mekah, sehingga Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya Umar bin Khattab untuk hijrah atau pergi ke Yasrib. Kemudian ketika Umar bin Khattab pergi ke Yasrib, masyarakat Yasrib pun menyambut baik dan memberikan penghormatan atas kedatangan kaum muslimin Yasrib sehingga kabar tersebut terdengar oleh para kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy ini merencanakan pembunuhan Nabi Muhammad di Darun Nadwah, yaitu tempat rencana pembunuhan Nabi Muhammad sebagai usaha untuk menghentikan dakwah atau bertambahnya umat Islam. Nah, rencana pembunuhan Nabi Muhammad diawali dengan mengepung rumah Nabi Muhammad. Pada malam pengepungan rumah Nabi, Nabi Muhammad memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk tidak berbaring atau tidur di tempat tidur Nabi. Lalu yang kedua, supaya si Ali ini menyerahkan harta titipan penduduk Mekah yang ada di tangan Nabi. Nah, kemudian Nabi Muhammad dan Abu Bakar berangkat ke Yasrib pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-12 dari kenabian Nabi Muhammad.
Nah, ketika Nabi Muhammad keluar rumah tanpa diketahui orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad kemudian menuju rumah Abu Bakar. Jadi Nabi Muhammad ini nyamper ke rumah Abu Bakar secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, dalam perjalanan menuju Yastrib, Abu Bakar telah menyiapkan 2 tunggangan untuk perjalanan hijrah, yaitu menyewa Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi. Nah, Abdullah bin Uraikid Al-Laitsi ini nantinya yang akan menunjukkan jalan ke Madinah. Kemudian, dalam perjalanan untuk menghindari kejaran kafir Quraisy, Abu Bakar dan Nabi Muhammad bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Nah, setelah hari ketiga, Abdullah bin Uraikid ini datang kembali membawa 2 ekor unta. Kemudian, Abdullah bin Uraikid ini memulai perjalanan menuju Madinah. Nah, pada saat Nabi dan Abu Bakar dalam perjalanan, kafir Quraisy ini mengumpulkan orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh atau mengejar Nabi. Tetapi, salah satu orang kafir Quraisy ini, Surakah bin Jasam, ini berniat untuk menghentikan perjalanan Nabi. Ia tersungkur bersama kudanya, kemudian ia kembali ke Makkah berpura-pura tak menemukan seorang dan tak pernah mengalami kejadian apapun. Jadi, ketika Nabi Muhammad dan Abu Bakar juga rombongannya melanjutkan perjalanan, kemudian bertemu dengan Surakah bin Jasam. Nah, Surakah bin Jasam ini mencegat beliau supaya tidak jadi hijrah ke Yastrib, tetapi akhirnya malah Surakah bin Jasam ini yang jatuh tersungkur ya, dan kemudian ditolong oleh Nabi. Kemudian kata Nabi, suruh kembali lagi ke Mekah, dan akhirnya si Surakah bin Jasam ini kembali ke Mekah. Dia pura-pura tak mengalami kejadian apapun dan tidak menceritakan apa yang dia alami kepada kaum kafir Quraisy. Kemudian ketika rombongan Nabi Muhammad sampai di Kuba, mereka tinggal di sana selama 4 hari dan membangun Masjid Kuba atau sekarang dinamakan Masjid Taqwa. Nah, Rasulullah tiba di Yastrib pada tanggal 12 Rabiul Awal, disambut dengan salawat Badar, dan kota Madinah pun berubah menjadi Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya. Bisa dilihat dari gambarnya. Nah, di sini Nabi keluar dari rumah pada 28 Safar. Kemudian Nabi bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari. Kemudian pada 1 Rabiul Awal Nabi hijrah ke Yastrib lagi dan tiba di Kuba untuk mendirikan Masjid Kuba. Kemudian tiba lagi di Yastrib pada tanggal 12 Rabiul Awal, disambut dengan sholawat Badar dan kegembiraan penduduk Yastrib. Nah, lanjut ke bagian B, membangun masyarakat Madinah. Ada di halaman 87 kalau kalian buka buku paketnya. Jadi, ketika Nabi sampai di Yastrib, Nabi ini berniat untuk membangun Masjid Nabawi. Nah, ketika itu Rasulullah bersabda beliau akan bertempat tinggal di mana untanya berhenti. Kemudian untanya Nabi Muhammad ini berhenti di tanah milik yatim, yaitu Sahal dan Suhail. Nah, kemudian Rasulullah membeli dan membayar tanah tersebut kepada pemiliknya. Akhirnya di sana Rasulullah mendirikan Masjid Nabawi yang berfungsi sebagai pusat peribadatan, pusat utama pendidikan, tempat bermusyawarah, tempat memutuskan perselisihan, tempat berteduh bagi golongan yang tidak punya tempat tinggal, dan kaum muhajirin. Lalu yang kedua, di sana Rasulullah mempersatukan kaum muhajirin dan kaum ansar. Kaum muslimin yang datang dari Mekah disebut kaum muhajirin, sedangkan penduduk asli Madinah yang menjadi penolong kaum muhajirin disebut kaum Anshor. Kemudian Rasulullah juga mengikat tali persaudaraan dan kekeluargaan antara Abu Bakar Siddiq dengan Kharijah ibnu Zuhair, Ja'far ibnu Thalib dengan Mu'az bin Jabal, dan Umar bin Khattab dengan Itban bin Malik. Lalu yang ketiga, di sana Rasulullah dan penduduk Yastrib membuat peraturan undang-undang tersebut tertuang dalam perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah atau Dustur Madinah. Nah, cukup sampai di sini. Kemudian tugasnya ada di buku paket halaman 95 bagian 1 dan
bagian 2, bagian 1 halaman 95 dan bagian 2 halaman 97. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.